Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, Kau masih memberikan kesempatan kepada kami Tuhan, nikmati anugerah dan kasih-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah dalam kami merayakan Natal Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pimpin, Roh Kudus sertai Tuhan, Kau kuasai ruangan tempat ini Tuhan, kuasa Roh Kudus, sehingga kami semua merasakan bahwa datang Tuhan selalu menyertai kami. Oleh sebab itu Tuhan, urapi pelayan-pelayan yang akan melayani Tuhan pagi hari ini. Biarlah Engkau berikan kami sejahtera, sukacita Allah selalu mengalir dalam kehidupannya Tuhan, dan nyata perbuatan-Mu ajaib dalam kehidupan kami semua. Seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini merasakan sukacita, berkat Allah akan tercurah untuk kami merasakan sukacita Natal pagi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kasih pada diri Bapak Ibu. Haleluya. Ada sukacita? Ada sukacita, angkat tangannya di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Tidak terasa ya Bapak Ibu, selama hampir 2,5 tahun kita boleh hidup di dalam kerumunan karena COVID. Bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Ya, ini membuktikan bahwa kita mau berharap hanya kepada siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? Kurang jelas, kepada siapa? Puji Tuhan. Jemaat PKS adalah jemaat yang berharap di dalam Tuhan. Oleh karena itu kami akan berdoa kita. Doa saja yang membuktikan sukacita besar. Kami setiap orang yang berharap.
Terus Shalom. Hidup ini ada hidup ini untuk melayani, jangan sia-sia hidup yang hidup ini harus daripada Puji Tuhan, masih ada kesempatan bagi kita. Mari kita pergunakan waktu yang ada untuk melayani Tuhan. Amin. Tuhan yang sangat menguatkan kita, dan kita akan mendengarkan lagi persembahan pujian dari Usil Adam Prabowo. Ya, ya, sambil menunggu kita menyanyikan pujian ini sekali lagi. Gloria, haleluya. Oh
yaitu CPAP, dan dicek darah dan dicek ronsen untuk mengetahui penyebabnya apa sih sampai anak itu cepat nafasnya. Dan tanggal 7 ketika saya melihat hasil lab, hasil ronsen, ternyata semua buruk. Anak saya memiliki darah yang rendah, anemia, HB-nya rendah, terus ada infeksi di dalam darahnya. Dan yang membuat saya dan suami saya kaget setelah hasil ronsen keluar itu menunjukkan bahwa putri saya itu di paru-parunya ada semacam kayak bercak-bercak, dan dokter mendiagnosa anak saya mengalami pneumonia. Dan pada saat itu saya dan suami saya hancur hatinya. Ini bayi baru lahir sudah didiagnosa dokter pneumonia, dan sudah langsung dilarikan masuk NICU. Dan pada saat itu singkat cerita, anak saya diberi obat, antibiotik dan lain sebagainya sama dokter. Diobservasi lagi, lewat 1 hari ternyata anak saya anfal. Ketika tanggal 7 saya sudah diperbolehkan pulang di klinik, dan ternyata di klinik saya dapat, dan suami setelah saya sampai rumah, saya dapat telepon dari dokter bahwa anak saya itu anfal. Dan suami saya langsung segera ke NICU untuk melihat kondisinya, dan ternyata benar anak saya itu sudah posisi seperti orang tenggelam, seperti orang itu kelelep masuk air, nafasnya itu udah nggak beraturan, biru semuanya, bibirnya pun biru. Coba hati orang tua mana yang nggak lihat bayi baru lahir itu udah langsung terkunjur biru, dan nafasnya itu benar-benar sesak sampai terlihat retraksi di dalam dadanya. Gitu. Dan di situ suami saya hancur sekali hatinya sampai menangis dan bingung. Dan pada saat itu dokter langsung ngomong sama suami saya, "Pak, ini anak posisinya begini, mau tidak mau harus saya ambil tindakan." "Apa itu, Dok?" "Saya berikan ventilator intubasi." Coba bayangkan, bayi baru lahir 2,8 kilo, dia diberi nama ventilator intubasi. Orang tua mana yang nggak tega lihat anak di ventilator intubasi? Ventilator intubasi itu adalah ventilator, semacam ventilator yang untuk membantu alat pernafasan anak saya, tapi semacam intubasi, jadi masuk ke dalam rongga tenggorokan sampai ke paru-paru. Dan dokter punya pilihan itu, mau tidak mau harus seperti itu. Dan kalau proses pemasangan alat itu lancar, anak bapak bisa kuat, berarti anak bapak bisa melewati masa kritisnya. Namun penggunaan alat itu hanya 50-50, anak bisa hidup atau anak itu tidak bisa hidup. Dan ketika pemasangan, kalau dokternya salah masang, bisa jadi anak saya muntah darah dan jantung bocor. Dan pada saat itu suami saya di dalam ruangan itu bingung, aku harus ngapain, Tuhan? Ini saat suamiku tuh harus menandatangani proses persetujuan antara hidup dan mati. Berarti antara hidup mati anak kami Mira itu ada di tangan suamiku, mau dilanjutkan apa enggak, dan kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Pada saat itu suami saya dirangkul sama saudara-saudara, para kakak menguatkan suami saya, dan saya di rumah juga berdoa sama Tuhan, berserah semuanya sama Tuhan. Dan akhirnya suami saya melakukan tanda tangan itu. Akhirnya anak saya diberikan ventilator intubasi. Dan puji Tuhan, Tuhan bekerja lewat proses pemasangannya. Dan akhirnya anak saya kuat dan bisa menggunakan alat ventilator intubasi itu. Namun kita memang harus tetap mengerti bahwa penggunaan alat itu 50% aja. Anak itu kemungkinan bisa hidup tergantung sama alat ataupun meninggal. Yang cuman kami bisa lakukan, ya apa coba? Kita udah lari ke dokter loh. Kita udah lari ke dokter spesialis anak, dan dokter anak itu udah ngomongin ventilator. Ya udah, hidupnya cuma 50-50 aja, Bu. Kalau ibu mau, ya istilahnya ini anak akan hidup pun itu suatu mujizat.
dokter udah bilang kayak gitu, saya di luar pincu udah langsung nangis. Tapi saya dikuatkan sama satu orang yang mengingatkan saya untuk selalu memperkatakan iman. Oh awan, pada saat itu yang saya cuma bisa lakukan, saya larinya ke Tuhan sama suami saya. Saya berdoa setiap malam dan kami berdua bersepakat, dan sekeluarga kecil kami, sekeluarga kami itu bersepakat untuk kita berdoa sepakat setiap malam. Dengan keterbatasan yang ada saat pandemi, kita menggunakan Zoom. Kita doa sama-sama setiap malam. Dan saya belajar untuk memperkatakan iman bahwa ini anak udah dipersiapkan Tuhan. Anak ini dipersiapkan untuk Tuhan. Miral ini dipersiapkan Tuhan untuk menjadi berkat. Miral ini dipersiapkan Tuhan untuk menjadi saksi, bukti kasih nyatanya bahwa Allah itu ada dan luar biasa sanggup. Dan Miral ini adalah anak yang akan menjadi terang dan berkat buat banyak orang lewat kesaksiannya. Dan saya menyatakan itu setiap kali saya doa, sampai saya bingung mau doa apa lagi Tuhan. Dan ternyata Tuhan memang sedang memproses saya. Saya baru menyadari. Suami saya mendapatkan ayat di Markus 9 sekitar ayat 23 yang intinya ya, kita harus percaya sama Tuhan. Jangan cuma di mulut doang aku percaya sama Tuhan, terus ketika punya masalah, Tuhan tolong mau cepat kok Tuhan sembuhin anakku, aku percaya kamu bisa nyembuhin. Sekarang juga aku minta sembuhin. Secara manusia aku dan suami saya juga pengennya seperti itu, tapi ternyata Tuhan tuh punya pikiran lain. Tuhan itu memproses hidup saya dan suami saya. Ternyata selama 22 hari saya diproses sama suami saya. Saya terus berdoa, saya terus berserah, dan saya menyerahkan semuanya sama Tuhan. Saya menyatakan iman saya sama Tuhan, selalu memperkatakan iman. Anak saya sehat, anak saya kuat, anak saya itu sedang dalam proses pemulihan. Anak saya tidak sakit, anak saya itu lagi diproses sama Tuhan, sudah dipulihkan sama Tuhan. Setiap hari saya perkataan itu, puji Tuhan, anak saya diselamatkan, anak saya disembuhkan, dan tidak ada bawaan penyakit apapun. Dan saya bersyukur di sini, saya memiliki Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dan saya dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa, keluarga yang luar biasa, selalu support saya dalam doa. Maka dari itu, saya mempersembahkan, menciptakan sebuah lagu yang saya persembahkan untuk Tuhan. Saya harap lagu ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan puji Tuhan, lagu ini sudah bisa didengar di semua digital platform, di YouTube maupun di Spotify. Judul lagunya adalah Ku Percaya Janji-Mu. Saya merasa saya sudah dimenangkan sama Tuhan lewat kesaksian Miral. Dan saat ini pun saya percaya Bapak Ibu Saudara di depan ini pun juga sudah dimenangkan sama Tuhan. Dan dari mulai hari Natal ini, kita semua pulang dengan membawa berkat Natal yang luar biasa. Kita semua dimenangkan sama Tuhan. Saya percaya itu. Yes, terima kasih Tuhan.
Terima kasih
hari ini Tuhan, hati kami penuh ucapan syukur Tuhan, di mana kami menyambut Engkau sebagai Raja Tuhan. Dan sebentar kebenaran-Mu Tuhan akan disampaikan dalam Roh Kudus kuasai hati pikiran kami. Ya, kebenaran firman-Mu nyata Tuhan, jadi berkat rema bagi kekuatan kami melangkah hari esok. Bersama-Mu ada kepastian Tuhan, bersama-Mu ada masa depan Tuhan. Kami akan mempersiapkan firman ini, akan kami dengar, dan Roh Kudus akan bekerja menguasai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, atas nama Gembala Sidang dan juga pengurus dan aktivis, sekali lagi mengucapkan selamat Natal tahun 2021, dan kita song-song dalam tahun baru nanti, tahun 2022. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita dan akan selalu menyatakan terobosan baru dalam kehidupan kita, sehingga nyata perbuatan ajaib akan kita terima. Pagi hari ini sesuai tema PGI Bapak Ibu, kalau kita melihat sini bagaimana dengan tema Natal 2021 ini, yaitu berjudul Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan. Jadi karena organisasi GPPS sebagai bagian dari anggota PGRI, maka Gereja GPPS Brebes mengambil tema Natal pada tahun 2021 ini, yaitu Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan. Jadi ada banyak faktor yang menggerakkan persaudaraan Bapak Ibu. Ya, contohnya uang. Dengan uang dibagikan ke beberapa orang bisa secara temporary, sementara, untuk timbulnya ada persaudaraan. Atau mungkin karena kesamaan hobi misalkan menyukai mobil tertentu, merek tertentu, atau motor tertentu, sehingga timbullah persaudaraan. Ya, brotherhood. Tetapi persaudaraan yang sejati hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita bersyukur gereja GPPS Ebenezer dilandasi persaudaraan dari cinta kasih Tuhan Yesus yang agape, sehingga sampai hari ini selama 35 tahun gereja ini masih berdiri, dan semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Bagi hari ini kita melihat bagaimana sesuai tema kita akan membaca di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 22. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 22, demikianlah firman Tuhan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Ya, kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana Rasul Paulus mendapatkan pewahyuan untuk menguatkan sidang jemaat Tuhan di Asia Kecil. Ketika waktu itu Bapak Ibu, sidang jemaat di Asia Kecil itu sangat tertindas sebagai kaum minoritas, termarginalkan. Tetapi orang percaya ketika masih hidup saat itu, mereka dikuatkan oleh Rasul Paulus untuk tidak terpengaruh dengan keadaan. Ya, meskipun dianiaya, mulai dicari-cari, dikejar, bahkan diancam untuk dibunuh, mereka tidak akan terpengaruh untuk persaudaraan. Di sini berdasarkan kasih yang pilihan, persaudaraan sejati, sehingga tetap bertahan karena mereka telah disucikan dengan ketaatan sesuai firman Tuhan yang sudah mereka terima, mereka sudah ajarkan, sehingga tetap mereka bertahan dalam segala situasi apapun. Pagi hari ini kita masih merasakan pandemi Bapak Ibu. Ya, kita tidak tahu ke depan apakah hasilnya lebih baik atau hasilnya akan berubah. Dan kita tidak bisa menerka-nerka, tetapi kita berharap dan berdoa pemerintah bangsa Indonesia dapat secepatnya memulihkan bangsa ini, sehingga
korban jiwa tidak terjadi lagi yang lebih banyak lagi. Dan firman Tuhan pagi hari kita melihat bagaimana di dalam 1 Petrus ini kita belajar jadi orang percaya ketika masih saat di Asia kecil itu mereka tetap tidak putus akan kasih persaudaraan. Ya, kalau sidang jemaat Tuhan pada zaman saat ini mungkin baru levelnya rendah, ya, atau sudah kocak kacir ya, maunya safety aman sendiri, ngumpet sendiri di rumah, ya cuek mungkin hidup dalam individu, ya, tidak akan memperhatikan persaudaraan. Jadi belum separah ketika waktu itu di ayat 1 Petrus ini, bagaimana sidang jemaat Tuhan dianiaya, dikucilkan, ya, mereka dikejar-kejar, tetapi tidak terpengaruh situasi. Kita yang pandemi saat ini mungkin masih level, masih bisa kita melakukan persaudaraan sejati, tetapi banyak anak-anak Tuhan yang akhirnya mulai terpengaruh. Bagaimana mereka tidak ada kepedulian, tidak ada kasih sayang kepada sesama. Dan perintah Tuhan bagaimana kita harus mengasihi sebagai hukum kasih, hukum yang terutama. Ada 2 hukum Bapak Ibu, kasihilah Tuhanmu dan kasihilah sesamamu. Ya, minggu hari ini bertepatan hari Sabat, Bapak Ibu memutuskan hari Sabat, lalu taat melakukannya, adalah bukti nyata bagaimana Bapak Ibu meresponi, bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap hati, ya, tidak bermalas. Mungkin kalau mau secara daging lebih baik di rumah, ya, lebih baik untuk jalan-jalan kemana selama liburan. Tetapi karena Bapak Ibu taat, karena sudah tahu kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu melakukannya dengan baik. Inilah yang Tuhan kehendaki dalam hidup Bapak Ibu harus lakukan terus sampai akhir hayat. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, ya, jadi kita harus tetap konsisten. Dan juga ketika mengasihi sesama, kita harus tetap juga berdasarkan firman Tuhan, bagaimana ketika mengasihi sesama seperti mengasihi dirimu sendiri. Ya, ada banyak orang tidak mengasihi diri sendiri, ya, suka mengeluh, suka menggerutu, komplain, kenapa hidupnya begini, kenapa keadaan fisik begini, bla 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 bla. Jadi mereka tidak mengasihi diri sendiri. Bagaimana mengasihi pada orang lain? Oleh sebab itu firman Tuhan katakan bagaimana kita harus mengasihi diri sebelum mengasihi sesama. Ya, firman Tuhan kita melihat sini bagaimana cinta kasih itu akan dirasakan, dibutuhkan setiap orang, setiap bayi Bapak Ibu. Ketika bayi membutuhkan kasih sayang, ya, dia dirawat oleh ibunya sampai besar, bertumbuh, memasuki remaja, sehingga nyata bagaimana kasih sayang seorang itu dirasakan. Dan juga ketika remaja, ya, pasti membutuhkan cinta, ya, istilah gaul sekarang yaitu bucin, ya. Ternyata budak cinta itu dalam konotasi negatif, Pak, sehingga akan membutakan arti makna cintanya sesungguhnya. Oleh sebab itu pagi hari ini kita melihat bagaimana ketika semakin dewasa juga, ketika semakin kita bertambah usia sampai lansia pun masih membutuhkan kasih sayang, ya. Apabila pasangannya masih komplit, suami istri masih ada, yang saling membutuhkan. Dan kita melihat bagaimana di sini ada perbedaan cinta kasih dunia dengan cinta kasih yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi sebelum Tuhan Yesus lahir, ada pemikiran dari filsuf. Kalau Bapak Ibu bisa membaca buku filsafat, bagaimana dari Aristoteles maupun Plato, bagaimana mereka mengajarkan, ya, secara manusia mereka, secara dunia mereka mengajarkan cinta kasih yang sangat abstrak, yang susah untuk dicapai, ya.
Jadi mereka mengejar-ngejar Bapak Ibu. Ya, mereka ingin mencapai kebijaksanaan yang sejati, ya, yang tertinggi dengan hikmat yang mereka ingin raih akan kekal. Ya, di dalam eksistensi kerohanian orang percaya ada 3 ya, iman, pengharapan dan kasih. Dan dikatakan firman Tuhan bahwa kasih adalah yang terbesar. Iman dan pengharapan Bapak Ibu miliki ketika masih ada di bumi ini. Jadi ketika nanti di surga, Bapak Ibu hanya memiliki kasih saja. Iman dan kasih sudah tidak ada. Ya mohon maaf yang namanya iman, kalau mendengarkan, ya jadi sekali lagi iman dan pengharapan hanya ada di bumi ini. Tetapi kasih kekekalan selama-lamanya bersama Allah Bapa di surga. Pagi hari ini kita belajar bagaimana kita bangga memiliki kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, tadi kesaksian Ibu Fani luar biasa bagaimana kasih Tuhan menyertainya. Jadi nyata perbuatan aja. Jadi ketika kita mengikut Tuhan, kita bangga. Ya, tidak hanya teori saja. Oh Allah itu kasih, Allah itu baik, tetapi Bapak Ibu mengalaminya sendiri. Ya, selanjutnya kita melihat bagaimana Tuhan menginginkan kita mengasihi sesuai firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 13 dikatakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu kamu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya, Tuhan menginginkan kita untuk kita saling mengasihi. Ya. Tidak dengan kepura-puraan, tidak kita hipokrit atau kemunafikan, tidak. Tapi kita benar-benar berdasarkan kasih Tuhan Yesus Kristus yang melanda kita, sehingga kita benar-benar tahu arti kasih sejati yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita melihat bagaimana ketika 92 roh, ya, orang Kristen, orang percaya yang berjalan di dalam Tuhan Yesus Kristus harus tetap menghasilkan 2 roh. Ya, yang pertama adalah kasih. Jadi Anda memiliki kasih, tidak akan mengalir 2 roh yang lain. Ya, orang yang di luar Tuhan pasti bisa melakukan 8 ini, dari sukacita sampai penguasaan diri Bapak Ibu. Tetapi dalam kasih mereka belum tentu mempunyai. Jadi kita bangga sebagai anak Tuhan bahwa kita memiliki kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu teruslah mengalir kasih dari Allah Bapa, sehingga kita terus menghasilkan 2 roh, menghasilkan sesuatu. Kalau firman Tuhan dikatakan di Perjanjian Baru, dikatakan bahwa kita akan melakukan perlombaan. Dalam perlombaan itu akan menghasilkan poin. Selama tahun 2021 ini Bapak Ibu saudara sekalian berintrospeksi, apakah sudah menghasilkan poin yang terbaik, sehingga untuk mendapatkan mahkota yang sudah Tuhan sediakan nanti dalam kekekalan. Selama kesempatan Bapak Ibu hidup di bumi ini, jangan sia-siakan Bapak Ibu. Terus bertanding, terus mempunyai stamina rohani yang prima, sehingga ketika kita melakukan perlombaan atau pertandingan dapat mencapai garis finish dengan baik. Kita jangan terlena dengan keadaan situasi pandemi saat ini, ya, atau hanya memikirkan diri sendiri saja, tapi terus menghasilkan kasih yang sesuai firman Tuhan tadi akan membantu kita bisa memahami persaudaraan yang sejati, karena Tuhan menghasilkan kasih yang baik kepada kita. Ya, kita melihat sini bagaimana tahapan dalam mengasihi. Ya, ada 5 tahapan Bapak. Tahapan yang Anda lihat ke bawah, yang pertama, ya tentunya orang Kristen jangan sampai berada di bawah posisi dikatakan sebagai tahap. Tingkatan yang terbawah itu biasa berbuat jahat pada orang yang sudah melakukan kebaikan. Ya,
beberapa waktu yang lalu bagaimana sempat viral ada seorang istri dituntut suaminya ya di daerah Kerawang kalau tidak salah, hanya karena suaminya mabuk, terus ditegur istrinya, lalu suaminya tidak terima, lalu suaminya mengadu, ya dianggap KDRT pada pihak berwajib, ya karena no viral no justice, jadi puji Tuhan ya akhirnya si istri bisa dibebaskan. Ya sangat disayangkan istri yang sudah melakukan kebaikan, ya mungkin memasak, mungkin mencuci, ya dan membantu suaminya, tetapi disia-siakan Bapak Ibu. Oleh sebab itu dalam tahap dihadapi ini jangan sampai orang percaya melakukan Bapak Ibu. Ya karena menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, bahwa orang percaya akan mengalami krisis kasih. Ya, jadi kasih itu akan dingin karena manusia durhaka. Jadi orang akan individualisme, akan egois, akan mereka tidak memikirkan orang lain karena mempunyai kasih yang dingin. Dan tahap kedua selanjutnya itu tahap binatang, berbuat jahat pada orang yang sudah menjahati. Ya, jadi ketika seseorang melakukan hal yang tidak baik pada kita, memang secara emosi kita mungkin terpancing untuk membalasnya. Tapi kita sebagai orang percaya, kita belajar untuk tidak melakukannya. Hal ini memang tidak mudah, tetapi Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukannya, sehingga kasih Kristus tetap mengalir dalam kehidupan kita. Karena tahap 1 dan 2 ini adalah tahap di mana Roh Kudus tidak bekerja dalam kehidupan yang mereka lakukan, sehingga mereka dikuasai oleh kuasa si jahat. Dan tahap binatang ini berbicara pada orang yang sudah menjahati. Ya misalkan beberapa waktu tahun dekade yang lalu ada kerusuhan di Sampit ya, antara orang Dayak dan Madura. Dan tentunya sangat disayangkan. Meskipun orang Dayak mengenal Tuhan, tetapi karena terpancing, ya mereka ada kesatuan secara primordial, tetapi mereka mengalami suatu pancingan yang mereka tidak bisa mengendalikan diri dengan baik. Dan ini sangat disayangkan. Yang ketiga, tahap standar, berbuat baik pada orang yang sudah melakukan kebaikan. Jadi ketika kita ada di bumi ini, memang secara standar ya, sebelum Tuhan Yesus lahir sudah banyak orang yang bisa melakukannya, berbuat sesuatu dengan syarat ya. Kamu begini maka aku begitu, kamu mengasihi maka aku mengasihi, kamu baik maka aku baik. Ya itulah standar. Standar ini adalah sesuatu yang bisa orang di luar Kristus bisa melakukannya. Tapi yang Tuhan inginkan kita berada di tahap teratas, kasih yang tahap baik, berbuat baik pada orang yang sudah menjahati kita. Yang misalkan istri pernah dijahati oleh suaminya, atau sebaliknya, atau anak pernah dijahati oleh orang tuanya, tapi dia melakukan kebaikan karena anaknya sudah mengenal kasih Tuhan Yesus Kristus lebih baik, tidak membalasnya. Hal ini kita belajar bagaimana kasih Tuhan yang agape mengalir dalam seseorang tersebut, sehingga kita belajar juga untuk mencapai tahap tertinggi ketika kasih Kristus melanda seseorang dalam tahap kesempurnaan yang Tuhan menginginkan hidup kita menjadi sama seperti Kristus. Bagaimana ketika kita mengalami ya, hal yang tidak menyenangkan atau seseorang telah berbuat jahat pada kita, ya, sehingga kita belajar mengampuni, melupakan dan mendoakan pada orang yang telah berbuat jahat pada kita. Ya, kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus, mampu melakukannya. Berbeda ketika kita mungkin di luar Kristus, tidak akan susah, tidak akan mudah untuk melakukannya. Hal inilah
bagaimana kasih Kristus yang kita terima. Kita tidak mengejarnya, tetapi ada dalam diri pribadi Bapak Ibu Saudara sekalian pagi hari. Kita harus belajar bagaimana untuk kita mengasihi dengan ketidakpura-puraan, dengan tulus kita lakukan kasih Kristus untuk mengasihi sesama. Pagi hari ini juga Bapak Ibu harus belajar untuk mencapai tingkatan kasih yang tertinggi. Selama hidup ini kita bukannya justru turun underrate di bawah level 1, 2 atau mungkin 3, tetapi kita terus tingkatkan, kita upgrade lagi kasih yang kita miliki karena kita mengenal Kristus lebih baik lagi. Dan sebab itu pagi hari ini kita belajar dengan sesuai firman Tuhan, persaudaraan, cinta kasih akan menerapkan persaudaraan. Dan kita bersyukur Natal ini karena dikerahkan oleh kasih Kristus di gereja ini dapat berlangsung dengan baik. Dan ketika sidang jemaat Tuhan mengumpulkan donatur yang sudah ada, itu buktinya bagaimana kasih Kristus telah mengalir di dalam dirinya sehingga memberkati pekerjaan Tuhan. Adalah bukti nyata bagaimana dalam menerapkan persaudaraan itu harus didasari kasih Kristus. Oleh sebab itu, sekali lagi pagi hari kita belajar bagaimana kita memiliki kasih yang filial, atau nama lainnya itu Philadelphia. Filial kasih yang berdasarkan persaudaraan kita harus tingkatkan menjadi kasih yang agape, sama seperti Kristus telah mengasihi kita, orang yang berdosa, orang yang penuh dengan segala kelemahan kekurangan, tetapi kita menyadari jika kasih Kristus melanda menyertai kita, maka Tuhan akan memampukan kita mencapai kasih yang mengganti. Inilah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini jadi perenungan bagi kita. Biarlah Roh Kudus akan menyempurnakan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu lama yaitu Kasih dari Surga. Dipersilakan para pemain musik untuk maju ke depan. Mari sedang firman Tuhan untuk kita bangkit berdiri.
disampaikan Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kami tetap mengalir kasih Allah sejati, kasih Allah yang agape Tuhan, sehingga nyata Tuhan. Dalam kehidupan kami ingin memiliki kasih yang berasal dari Engkau Tuhan, dan kami akan terus upgrade, kami akan meningkatkan level dalam kami mengasihi Tuhan, hingga kami menjadi sama seperti Kristus. Dalam kebenaran firman-Mu Tuhan sempurnakan, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami. Mari Bapa, Kau sertai kehidupan kami. Dan mungkin pada saat ini sedang sama Tuhan mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, tantangan ke depan Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan akan membukakan jalan dalam kehidupan mereka, dan sembuhkan, dan tolong apa yang menjadi masalah yang dihadapi adalah Tuhan, campur tangan dan selalu sertai seluruh kehidupan sidang jemaat Tuhan di pagi hari Tuhan. Biarlah Tuhan pagi hari Tuhan firman-Mu akan menjadi kekuatan dan remah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam ucap syukur di dalam satu nama yang hidup, nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah. Haleluya, amin. Persilakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Untuk yang pertama,
Dan ucapan syukur dari Bapak Pembala. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan saya usia bertambah 1 tahun sehingga genap 72 tahun, waktu yang cukup lama, suka dan duka yang saya hadapi dalam pelayanan. Itu yang kami rasakan. Namun demikian, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sekeluarga sehingga sampai saat ini, ya walaupun sudah ada sepuh, jalan yang agak susah, tapi puji Tuhan, pagi hari ini kita berkumpul bersama-sama dalam rangka ucapan syukur. Gedung gereja ini tadi berapa tahun? 35 tahun. Jadi kita bangga untuk Kota Brebes ini. Mungkin ya ada gereja Fatimah, gereja ini ya posisinya ya letaknya itu ya cukup bagus, sehingga kalau orang tamu datang yang mereka cari adalah gereja ini, padahal gereja lain juga ada. Jadi tempatnya strategis, apalagi di sini Jalan Supraptek kan ada 4 gereja, jadi gampang dicari ya oleh tamu-tamu dari luar kota. Jadi kita bersyukur Tuhan memberkati pengurus ya yang lama hingga bersama-sama dengan jemaat Indonesia sehingga gedung gereja ini berdiri. Jadi ini yang perlu kita syukuri, dan hari ini kita merayakan ulang tahun gereja, kemudian ulang tahun saya. Saya kira itu. Terima kasih kepada jemaat yang sudah berpartisipasi sehingga hari ini kita berkumpul bersama-sama dan mengadakan ucapan syukur sekaligus merayakan Natal 2021. Awalnya kami pesimis Bapak Ibu, dalam kondisi yang demikian corona ya agak pesimis, tapi puji Tuhan berkat pertolongan Tuhan dan kerjasama dari sidang jemaat sehingga acara kita pagi ini dapat berjalan. Itu saja yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan partisipasi. Saya doakan agar supaya Tuhan tetap memberkati kita semua. Amin. Menyertai kita mulai saat ini sampai hari Maranatha, Yesus datang kembali. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.